Pembacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah mengutuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau pujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman anaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemu bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahutan kita, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang, tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup, hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Sungguh Engkau melulu yang menolongku, dan di bawah sayapmu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Bapa kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan.
Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang difikirkan Allah, melainkan yang difikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mentaati aku. Kerana sesiapa mahu menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi sesiapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada satu cerita. Kononnya satu cerita seorang lelaki ini yang baru saja meninggal, ya, dia baru saja meninggal, dan ketika dia bertemu dengan Santo Petrus di gate surga, jadi Santo Petrus pun mau berlaku adil kepada dia lah. Mungkin kita semua pernah mendengar cerita ini, cerita kiasan ataupun cerita ilustrasi saja. Yang ketika si lelaki yang baru saja meninggal ini, dia datang kepada Petrus, ya, jadi Petrus pun dia ingin berlaku adil kepada si lelaki ini. Jadi dia bagi pilihan. Oke, orang yang baru meninggal ini, selamat datang, dia bilang. Jadi sekarang saya bagi pilihan sama kau, dia bilang. Sama ada kau masuk surga atau neraka, dia bilang. Jadi sebelum kau buat keputusan, sebab dia bilang Santo Petrus, selepas kamu membuat keputusan, tidak ada lagi pilihan kedua, ataupun tidak boleh ubah pilihan lagi. Sekali buat keputusan, then no turning back, dia bilang. Jadi Petrus bagi dia peluang lah, macam pergi shopping lah, di mana mau pergi, cari-cari, tengok macam mana surga dulu, dan kau pergi tengok di neraka. So macam mana kehidupan sana, jadi kau pilihlah selepas itu. Dia bilang. Oke, dia bilang, si lelaki yang baru saja meninggal ini. Dan dia pergi surga. Terus dia nampak ada ramai orang juga lah, ramai orang. Tapi orang-orang di sana itu dia sembahyang, dia main mahjong, dia main lap-lap, tetapi tiada yang main duit lah, ya. Dan dia nampak juga orang minum-minum kopi, air teh, dan ada lagi lah yang biasa-biasa saja lah. Jadi dia nampak macam boring saja sini dia bilang, di surga, boring di surga, dia bilang. Sembahyang tempat, dia bilang. Jadi dia pergi lagi dari neraka kan, terus dia pergi di neraka, terus dia nampak ada lampu rusak. Kamu tahu itu lampu rusak? Yang pinjam-pinjam lampu dia. Oke, jadi dia nampak ada orang menari-nari, ada orang berkaraoke, dan macam-macam lagi, ada main bola, ada sukan, macam-macam lagi lah. Jadi dia pun, wah, siap pula di sini ini. Jadi dia bilang, jadi dia balik sama si Petrus. Oke, sesudah buat keputusan. Oke, no turning back, dia bilang si Petrus. Oke, di mana kamu pilih? Dia bilang, saya mau pergi neraka lah, sana siok sikit, tidak boring, dia bilang. Terus, dia bilang, suddenly, dia di neraka sudah. Sekali dia terasa panas-panas badan dia. Terus dia nampak sekeliling dia api-api, ada orang terbakar-bakar sudah, ada orang menangis-nangis dan macam-macam lagi. Jadi dia pikir, bukan ini yang neraka tadi, dia bilang. Jadi dia tanya itu iblis di luar yang menjaga dia. Iblis,
Kenapa tadi saya nampak, oke, ya sekarang saya masuk sini, saya pilih di sini, lain. Mulai ini bilang. Jadi si iblis cakap sama dia, itu cuma iklan. Jadi saudara-saudari, ilustrasi cerita sebentar tadi, dia mengingatkan kita tentang hal-hal membuat pilihan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang masih lagi berjalan hidup di dunia ini, kita sejak kita lahir dan sampailah kematian kita, itu adalah proses membuat pilihan untuk memilih sama ada kita mau pergi surga ataupun pergi neraka. Ataupun dalam arti kata lain saudara-saudari, ialah proses untuk memilih sama ada kita memilih Tuhan, berpihak kepada Tuhan, ataupun kita memilih berpihak kepada kejahatan ataupun berpihak kepada si iblis. Sama ada kita berpihak kepada kebaikan atau keburukan, berpihak kepada kesetiaan terhadap Kristus, ataupun berpihak kepada keputusasaan dan melarikan diri daripada iman kita, melarikan diri daripada segala problem, masalah dalam kehidupan kita, melarikan diri daripada cabaran dan rintangan di dalam kehidupan kita. Jadi kita diberikan pilihan, berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada bukan Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita lihat juga orang-orang yang memilih dan berpihak kepada Tuhan dalam pembacaan pada hari ini. Pembacaan pertama hari ini saudara-saudari diambil daripada kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini saudara-saudari adalah seorang nabi perjanjian lama. Dia hidup sekitar tahun 581 sebelum Masehi. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa misi memberitakan kabar penyelamatan dan pertobatan kepada orang Israel pada waktu itu, khususnya orang Israel di negara Israel Selatan, yaitu Yehuda. Dan oleh kerana dia sangat muda, baru 20 tahun dipanggil oleh Tuhan, dia tidak didengari oleh umat-umat di Israel juga pada waktu itu. Malah dia ditolak, disingkirkan, direject, dan akhirnya dia dibunuh. Inilah Nabi Yeremia. Namun saudara-saudari, di dalam perjalanan panggilan Yeremia ini, dia walaupun dia menghadapi cabaran atau rintangan di dalam membawa misi Tuhan itu, dia tetap memilih dan berpihak kepada kehendak dan kemauan Allah itu. Dan kita lihat dalam petikan itu tadi kita telah mendengar. Tetapi apabila aku berpikir, setelah saya berpikir tentang keputusasaan, meninggalkan misi dan panggilan, dia bercakap di sini, aku tidak mengingat Tuhan, tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tetapi dalam hatiku ada sesuatu api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dalam petikan lain-lain, Nabi Yeremia merasakan panggilan, keinginan, dan pilihannya terhadap Tuhan itu sudah sepati di dalam kehidupan dia. Salah satu contoh Nabi Yeremia hari ini. Dan yang kedua, saudara-saudari, contoh kita boleh lihat dalam Injil hari ini juga, Yesus Kristus sendiri yang memilih berpihak dan meneruskan misi panggilan yang telah diberikan kepada dia oleh Allah Bapa di surga untuk disengsara dan wafat di kayu salib bagi penebusan umat manusia. Namun saudara-saudari, kita melihat satu contoh orang yang coba berpihak kepada bukan yang Allah, tetapi berpihak kepada yang bukan Allah. Dia berpihak kepada iblis. Kita lihat dalam Injil hari ini, saudara-saudari, ialah Santo Petrus. Ketika Yesus menceritakan ataupun coba memberitahukan destiny dia kepada para murid, dia mengatakan, di Yerusalem nanti anak manusia, putra manusia akan disingkirkan, ditolak, disengsara, dan mati di kayu salib, dan akhirnya dibangkitkan oleh Allah Bapa, dia bilang. Tetapi Petrus, dia berpikir bukan kehendak Allah Bapa, tetapi dia berpikir tentang kehendak manusiawi, kehendak si iblis. Dan akhirnya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus panggil kepada si Petrus ini, ialah dia katakan, kaulah Satan. Dalam tingkatan saudara-saudari, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tetapi dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudari, kita melihat satu contoh di mana Petrus coba untuk tidak memihak kepada kehendak Allah, tetapi berpihak kepada
keinginan manusiawi sendiri. Jadi saudara-saudari, sehinggalah ke tahap ini, di manakah kita? Di manakah pilihan kita di dalam kehidupan setiap detik dan saat perjalanan kehidupan kita? Adakah kita berusaha untuk memilih kehendak Allah Bapa, kehendak Yesus, ataupun kehendak si iblis, kehendak kebaikan ataupun kehendak yang tidak baik, kehendak yang keburukan? Jadi saudara-saudari, Rasul Paulus memberikan kita keyword hari ini, ya, password ataupun bagaimana untuk mampu sentiasa berpihak kepada yang baik, berpihak pada Allah, berpihak pada ilahi, dan bukan berpihak kepada yang bukan ilahi. Dia mengatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dan khususnya pada kita pada masa kini sekarang. Dan Yesus dan Rasul Paulus yang memberikan keyword di sini. Apa dia? Keyword ialah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam kata lain, saudara-saudari, di dalam hal untuk memilih kehendak Allah, memilih apa yang baik dan berkenan pada Allah dan perkara-perkara yang sempurna, seseorang itu harus mempunyai kebijaksanaan, kemampuan bijaksana untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ilahi, mana yang bukan ilahi. Jadi saudara-saudari, saya bagi 3. Ya, satu perkara ialah membaca firman Tuhan. Saudara-saudari, membaca firman Tuhan ataupun Alkitab itu merupakan salah satu sumber yang paling kuat untuk bagaimana kita mampu maintain itu situasi ataupun keadaan yang sentiasa berpihak pada Tuhan. Sebab firman Tuhan Alkitab itu, saudara-saudari, bukan hanya pengalaman orang yang lalu, para penulis lampau itu, tentang bagaimana Tuhan telah menyentuh hati mereka, jiwa mereka dan kehidupan mereka, tetapi kita baca itu dan ambil itu sebagai satu inspirasi pada kita pada saat ini. Inilah kuasa firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudari, ialah memohon dengan rahmat dan kekuatan dan kebijaksanaan daripada Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah parakletos, paraklit, ataupun dalam bahasa kita adalah roh penasihat, roh pembimbing, dan roh penghibur. Dan melalui daripada kuasa Roh Kudus ini, permohonan daripada bantuan kuasa Roh Kudus ini, saudara-saudari, kita mampu mendengar dan mendapat inspirasi Roh Kudus yang berbicara kepada kita, bukan hanya melalui keadaan situasi sekeliling kita, tetapi juga berbicara di dalam hati nurani kita. Dan yang ketiga, saudara-saudari, ialah tentang membudayakan perkara-perkara kerohanian di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, membudayakan budaya-budaya ilahi dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudari, kita menghadapi banyak cabaran di dalam zaman masa kini, di dalam zaman media sosial, ya, di mana memang zaman media sosial banyak perkara yang mengganggu gugat itu proses ataupun kehidupan membudayakan ilahi, membudayakan kerohanian dalam kehidupan kita. Kita sebagai contoh melihat di dalam media sosial, aplikasi, apps semua, ada banyak game. Saya melihat di dalam anak-anak buah saya dan adik saya juga. Di dalam apps ada macam PUBG, ya, Mobile Legend, dan di sana game itu dorang bertimbang-timbang lah. Ya, dan akhirnya selepas dalam itu game itu, saudara-saudari, bukan macam game itu bagus, tetapi budaya yang dibawa di dalam game itu, sebagai contoh, bila selepas dorang mainkan, dorang biasa bertimbang-timbang, pukul-pukul dalam game itu, akhirnya selepas real life dalam kehidupan yang sebenar, cepat mereka melenting dan marah dan cepat dorang bertumbuk. Ya, macam itu PUBG pun menjadi real. Selain daripada itu juga banyak juga perkara di dalam budaya media sosial. Sebagai contoh, challenge, budaya challenge. Ada yang challenge tidur di jalan raya, ada challenge menari dan macam-macam lagi. Tapi mungkin itu bagus juga untuk hiburan, entertainment untuk kita semua. Tetapi mungkin
kita ambil juga perkara-perkara rohani. Mungkin selepas ini mungkin kita sebagai Katolik, dan mungkin saya boleh buat aplikasi game rohani ya. Game rohani sebagai contoh challenge siapa yang paling campin buah kasih sambut orang melalui umpan sejak dalam. Ya, boleh macam-macam kita boleh buat. Ya, challenge siapa yang hafal Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan dan Aku Percaya. Siapa yang paling campin buat tanda salib. Kalau kita lihat di dalam budaya-budaya sekarang juga saudara-saudari, bukan untuk mengecam, bukan mengecam tetapi sebagai hiburan di dalam TikTok ya. Kita lihat di dalam TikTok ya. Ada challenge di sana yang menari-narikan yang tangan-tangan dia begini, itu bingok kan. Jadi mungkin kita boleh ubah itu satu challenge, buat itu music TikTok, dan kita boleh buat sambutan saja begini tetapi tanda salib, boleh buat. Oke, kita ambil budaya rohani itu dan aplikasikannya dalam kehidupan kita. Ini salah satu bagaimana kita mau mengelak daripada budaya duniawi itu mengambil alih budaya kerohanian kita. Saya melihat satu video di dalam media sosial ya, karena mungkin budak ini dia terlalu biasa dengan TikTok. Jadi di dalam doa itu semua ibu bapak tanda salib betul-betul lah. Tetapi budak ini bila tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia bilang. Jadi saudara-saudari, kita lihat bagaimana budaya media sosial ini mengambil alih, coba perlahan-lahan mengambil alih budaya kerohanian kita. Jadi salah satu perkara yang ketiga adalah bagaimana ataupun kita memudahkan budaya rohani itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita mampu berpihak dan sentiasa memilih kepada Tuhan dan bukan yang memilih kepada yang kejahatan, memilih kepada kebaikan dan bukan memilih kepada yang tidak baik. Jadi saudara-saudari, marilah dalam renungan kita pada hari Minggu ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon kita mendapat rahmat yang kita perlukan agar kita mampu sentiasa memilih dan berpihak kepada kehendak dan kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.